Kita buktikan Sumatera ada. Ya Sumatera ada. Mafia kami lawan. Mafia kami lawan. Mafia kami lawan. Yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Mengejutkan, Andre Rosiade desak Ketum PSSI Erick Thohir untuk segera tindak tegas mafia bola yang menurutnya masih ada di sepak bola Indonesia. Lalu siapa mafia bola yang disebut-sebut berinisial JN dan P? Apa peran dua oknum tersebut? Mertua Pratama Arhan sekaligus penasihat tim PS Semen Padang, Andre Rosiade, menitipkan pesan mendalam ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini terkait pemberantasan pengaturan skor atau match fixing yang diduga masih terjadi di kompetisi Liga 1 2024 I 2025. Andre Rosiade menyebut inisial kedua sosok yang diduga sebagai pelaku, atau dalam hal ini kerap disebut sebagai mafia bola. Mereka berinisial JN dan P. Kata Andre, sosok berinisial JN dan P diduga menjadi operator mafia bola skala nasional. Bahkan sosok JN dan P diklaim Andre telah diketahui oleh sebagian besar petinggi dari PSSI. Ayah kandung Aziza Salsya berharap, Erick Thohir selaku orang nomor 1 PSSI dapat menyingkirkan sosok tersebut dari kegiatan sepak bola nasional. Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola di Indonesia, kata Andre Rosiade dilansir postingan Instagramnya, Selasa, 6 Mei 2025. Untuk itu mari dimulai dengan menyingkirkan dua orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P. Hampir semua elit PSSI tahu ini. Ditunggu aksi bersih-bersihnya Pak Erick Thohir. Andre Rosiade juga memberikan pesan kepada anggota Exco PSSI sekaligus CEO Sumut United FC, Arya Sinulinga, yang dimana meminta Arya Sinulinga untuk turut buka suara terkait dugaan ini. Karena menurut pengamatan Andre, klub kepemilikan Arya juga kerap kali dipersulit oleh mafia bola. Dan Bang Arya Sinulinga ditunggu komentarnya, kata Andre Rosiade. Apalagi, klub, abang kan korban mafia juga karena dikerjain berkali-kali, tambahnya. Andre Rosiade sendiri memang sosok yang lantang bersuara terkait dugaan pengaturan skor di Liga 1. Bahkan Andre Rosiade pernah membuat laporan untuk wasit yang dirasa merugikan Semen Padang ketika berhadapan dengan PSIS Semarang, 17 April 2025 lalu. Ketika laga tersebut memang 2 gol Semen Padang ada yang dianulir. Ialah saat Bruno Gomez yang dinyatakan offside dan gol Stewart yang dianggap pelanggaran setelah review VAR. Maka dalam surat protes yang telah diberikan kepada Liga Indonesia Baru, LIB, pada 21 April 2025 lalu, Andre Rosiade berharap pertandingan penting di Liga 1 menggunakan tenaga wasit asing. Erick Thohir memberikan respons Andre Rosiade soal tudingan ada mafia. Ketum PSSI tersebut malah tantang balik dan singgung soal laga Semen Padang yang menang 3 kali. Ketua PSSI Erick Thohir menanggapi pernyataan Andre Rosiade yang menyebut ada mafia dalam sepak bola Indonesia. Erick menilai sesuatu yang selama ini dibicarakan harus bisa dibuktikan agar tidak terjadi saling tuduh. Erick menganggap persaingan memang terus berlangsung di papan bawah Liga 1 untuk menghindari degradasi. Gini, kalau memang ada, buktikan, kan kita nggak boleh saling menuduh. Dan saya lihat, perjuangan dari tim-tim itu kan masih bersaing sampai hari ini. Dan saya lihat, saya senang juga ketika Semen Padang menang 3 kali, artinya kan mereka juga berusaha main, dan saya yakinkan Pak Andre juga nggak nyogok, orang dia menang timnya. Jadi hal-hal seperti ini ya saya rasa ini era demokrasi, lumrah, terbuka kritik dan saran, dan saya rasa Liga juga menerima kritikan itu. Dan yang penting, tadi kita yang penting terus mendorong sepak bola ini lebih sehat, ucap Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Emil Audero datang, duo kiper lokal antri ingin curi ilmu dari sang peraih Scudetto. Dua kiper lokal milik timnas Indonesia berharap dapat banyak ilmu usai kedatangan Emilio Audero Mulyadi. Emil memiliki banyak pesaing di sektor penjaga gawang skuad Garuda. Ada 3 kiper lainnya yang siap memperebutkan posisi di bawah mistar gawang. Ketiga kiper lain adalah Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Untuk saat ini, sepertinya posisi utama sudah jatuh ke tangan Paes. Pasalnya, ia telah mendapat kepercayaan menjaga gawang skuad Garuda sejak era Shin Tae-yong. Kini, posisi kiper kedua lah yang akan diperebutkan oleh 3 nama lainnya. Soal hal ini, Nadeo mengaku bahwa dirinya tidak merasa terancam dengan kedatangan Emil. Bahkan kiper Borneo FC tersebut ingin memberikan yang terbaik selama latihan dan pertandingan. Saya sangat bersemangat dengan kepelatihan baru ini dan semoga bisa menampilkan yang terbaik, kata Nadeo kepada awak media. Selain itu, dirinya juga memang bertekad mencuri ilmu dari Emil dan Paes. Seperti diketahui, Emil sudah pernah mengoleksi 4 kali gelar Liga Italia atau Scudetto. Keempat gelar itu diraihnya bersama Juventus 3 kali dan Inter Milan sekali. Saya pikir tujuan saya selama di sana, selain memberikan yang terbaik juga ingin mengambil ilmu dari mereka berdua,
Paes dan Emil. Kapan lagi bisa belajar dari peraih Scudetto dan Martin Paes yang sudah kita tahu kualitasnya, jelasnya. Sementara itu, Hernando juga angkat bicara mengenai persaingan di bawah Mister Gawang. Ia juga turut senang dengan kehadiran Emil Audero ke skuad Garuda. Pasalnya, ia yang masih berstatus sebagai kiper muda bisa mendapat pengalaman dari sang senior. Jadi motivasi, pasti. Namanya juga sepak bola yang sifatnya internasional, jadi kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan belajar, kata Hernando. Emil sudah berpengalaman, sementara saya masih muda juga, jelasnya. Pelatih Oxford United rencana rombak skuad musim depan, bagaimana nasib Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand? Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand dalam kondisi terpinggirkan di skuad Oxford United yang selamat dari degradasi. Oxford United menatap perombakan skuad setelah memastikan diri bertahan di kasta kedua Liga Inggris. Di tangan pelatih Gary Rowett, tim berjuluk The US berhasil mempertahankan status sebagai klub divisi Championship. Sebagai klub promosi, Oxford sebelumnya diprediksi akan langsung terdemosi ke kasta ketiga. Bagaimanapun Gary Rowett merasa skuad yang ia warisi dari Des Buckingham membutuhkan banyak perombakan. Jika tak ada upgrade pemain, Oxford dikhawatirkan terus-terusan berkutat di papan bawah. Ula Romeni sempat menjadi langganan starter pada Februari-Maret setelah datang ke Liga Inggris pada bursa transfer Januari. Belakangan saat memasuki pekan-pekan kritis dan persaingan degradasi memanas, Rowett lebih mempercayai striker lokal. Dalam 4 laga terakhir, Romeni 3 kali duduk di bangku cadangan, dan hanya 1 kali bermain sebagai pengganti selama 25 menit. Ia kalah bersaing dengan striker yang lebih berpengalaman di kasta bawah Liga Inggris, Tom Bradshaw dan Mark Harris. Adapun Marcelino Ferdinand sejak awal memang diproyeksikan sebagai proyek jangka panjang. Namun setelah musim berakhir dan klub bekerja pada bursa transfer musim panas, 2 pemain tersebut, beserta pemain pinggiran lain, harus siap menelan realita terburuk. Setiap aspek dalam tim, Anda ingin mencoba mengembangkan para pemain di sini, ujar Rowett melansir Oxford Mail. Kami perlu memperkuat skuad, kami perlu memperkuat beberapa area. Ada beberapa pemain yang tidak bermain dalam beberapa waktu, dan akan penting bagi mereka menjalani persiapan, terangnya. Bagaimana menurut kalian? Harga pasar Asnawi Mangkualam naik fantastis meski namanya dicoret Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia. Ini harga pasaran terbarunya. Pemain sepak bola Indonesia, Asnawi Mangkualam mengalami kenaikan harga pasar. Hal itu meski belakangan dirinya tak dilirik Patrick Kluivert untuk masuk skuad timnas Indonesia. Diketahui, Asnawi Mangkualam adalah pesepak bola Indonesia yang bermain di Liga Thailand bersama klubnya, Port FC. Asnawi dan Port FC hanya sanggup untuk bertengger di peringkat 5 klasemen akhir liga setempat. Posisi tersebut membuat klub yang identik merah biru itu gagal lolos di kompetisi Asia musim depan. Cerita lain, nama Asnawi Mangkualam juga dicoret oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam matchday lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, dia merupakan bek andalan kala timnas Indonesia diasuh oleh ex-pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, performa Asnawi kini dibuktikan dengan naiknya harga pasar, market value. Secara performa, Asnawi bersama klubnya mencatatkan 37 pertandingan dengan menyumbang 1 gol dan 4 assist. Sedangkan untuk harga pasarnya, kini mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Ini menjadi harga pasar tertinggi untuk Asnawi, versi platform Transfermarkt. Harga pasar Asnawi Mangkualam kini berada di angka 7,8 miliar rupiah per 2 Mei 2025. Sebelum mengalami kenaikan, harga pasar pemain yang sempat memperkuat PSM Makassar ini berada di angka 6,9 miliar rupiah. Menarik untuk menanti perjalanan sepak bola Asnawi Mangkualam ke depan. Sebab, kenaikan harga pasar ini bisa jadi membuka peluang kepercayaan untuk dirinya dipanggil kembali ke skuad Garuda. Pemain diaspora Garuda, Ragnar Oratmangoen, tertarik gantung sepatu di Liga 1 Indonesia. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi timnas Indonesia, mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan karir sepak bola di Liga 1 Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dalam wawancara tersebut, pemain berdarah Maluku ini menegaskan betapa serunya berkompetisi di Indonesia. Baginya, atmosfer Liga 1 lebih santai dan nyaman dibandingkan liga-liga Eropa tempat ia berkarir saat ini. Saya pikir akan sangat menyenangkan untuk mengakhiri karir di sana, Indonesia, ucap Ragnar, Selasa, 18 Februari 2025. Ragnar juga menyoroti cuaca tropis di Indonesia yang dianggapnya bersahabat. Menurutnya, kondisi ini jauh lebih nyaman daripada iklim di Belanda atau Belgia, lokasi karirnya saat ini. Saya membayangkan suasana yang tenang dan santai jika tinggal dan bermain sepak bola di sana. Cuacanya lebih nyaman dari di Belanda, tambahnya. Jika benar-benar bergabung ke salah satu klub Liga 1, kehadiran Ragnar tentu akan menguntungkan.
Pemain FCV Dender ini dikenal punya kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan teknis yang unggul. Ia juga bisa ditempatkan di beberapa posisi, mulai dari penyerang sayap kiri, gelandang serang, hingga sayap kanan. Belum ada kepastian kapan Ragnar akan benar-benar pulang kampung. Namun, ucapannya menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mampu memikat para pemain diaspora. Penggemar tentu berharap ia segera merumput di Liga 1 dan menambah warna persaingan di kompetisi tanah air. Bagaimana menurut kalian? JDT bakal cuci gudang, bek gaek timnas Indonesia kena imbas? Raksasa sepak bola Malaysia, Johor Darul Ta'zim disebut bakal melakukan perombakan besar untuk menyambut kompetisi musim depan. Banyak sosok yang akan didepak klub berjulukan The Southern Tiger itu. Bahkan, media lokal Malaysia, Stadium Astro melaporkan paling tidak ada 9 sosok yang tak akan lagi membela Johor Darul Ta'zim di musim depan. Termasuk sang pelatih, Hector Bidoglio dan bek gaek timnas Indonesia, Jordi Amat. Keduanya tidak masuk ke rencana masa depan JDT. Selain keduanya, Jesse Rodriguez juga bakal didepak JDT. Kita semua tahu, Jesse adalah mantan wonderkid Real Madrid yang juga pernah memperkuat Paris Saint-Germain. 9 pemain impor bersama pelatih, Hector Bidoglio, diketahui tidak akan bergabung dengan skuad Johor Darul Ta'zim, JDT, untuk musim depan, bunyi laporan dari Stadium Astro. Dominan, tapi cuma di Malaysia. Johor Darul Ta'zim kembali menunjukkan dominasi di sepak bola Malaysia. Mereka mengakhiri musim 2024-2025 dengan merengkuh predikat treble winner. Gelar juara Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia 2024-2025 menjadi milik Johor Darul Ta'zim. Namun, prestasi di negara sendiri itu tampaknya masih belum cukup. JDT mengincar prestasi lebih tinggi di AFC Champions League Elite. Pada edisi ACL Elite 2024-2025, JDT harus rela terhenti di babak 16 besar setelah keok dari jagoan Thailand, Buriram United. Menarik tentu saja untuk menanti keputusan Jordi Amat mengenai masa depannya. Bek berusia 33 tahun itu sempat santer diisukan untuk bermain di BRI Liga 1 musim depan. Bali United sempat terdepan sebagai klub yang disebut berminat untuk menampung Jordi Amat. Persib Bandung kabarnya juga mengintip peluang yang sama. Status Jordi Amat sebagai WNI tentu membuat banyak klub besar di Indonesia tergoda untuk merekrutnya. Kehadiran Amat tidak akan mengurangi jatah perekrutan pemain asing mereka. Bagaimana menurut kalian? Punya hasrat main di Liga 1 Indonesia, Justin Hubner sebut 3 klub ini sebagai destinasi di akhir karir. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner membeberkan soal keinginannya untuk membela klub Liga 1 saat memasuki penghujung karir sepak bolanya. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membantu timnas Indonesia dalam keberhasilan menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sendiri merupakan pemain andalan di Wolverhampton U21 yang juga pernah berkiprah di Cerezo Osaka. Bek berusia 21 tahun itu pernah dipinjamkan ke klub Jepang tersebut hingga memutuskan untuk kembali ke Wolverhampton U21 karena jarang mendapatkan menit bermain. Kendati begitu, Justin Hubner kerap menjadi tulang punggung dari lini pertahanan bersama Wolverhampton U21 dan sedang berjuang untuk menembus tim utama dari klub Liga Inggris tersebut. Menurutnya, ia harus lebih banyak menarik perhatian klub lainnya demi mendapatkan banyak menit bermain demi bisa memperkuat skuad utama yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Walaupun bertekad untuk membuktikan diri terus bisa bermain di Eropa, namun dirinya membuka peluang untuk bisa berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Justin Hubner mengatakan bahwa jika dirinya terbuka untuk bisa membela klub Liga 1 saat memasuki masa penghujung karirnya. Bahkan, Justin Hubner secara belak-belakan menyebut klub Bali United sebagai salah satu klub Indonesia yang ingin ia bela. Kamu tahu tidak jika saya bilang tidak pada semua klub orang-orang tidak akan menyukainya, ujar Justin Hubner dikutip dari YouTube Sport 77 Official. Jadi saya pikir untuk hidup, Bali sangat bagus, juga klubnya Bali United, tambahnya. Tak hanya itu, Justin Hubner juga menyebutkan jika Persib Bandung dan Persija menjadi pilihan yang bagus untuk dirinya bela suatu saat nanti. Meski begitu, kepindahan untuk membela klub Liga 1 Indonesia tak ingin ia jadikan sebagai ambisi dan tujuan dalam karirnya dalam waktu dekat. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, pungkas Justin Hubner. Itu bukan ambisiku, saya tidak ingin berada di klub Indonesia sekarang, mungkin di akhir karirku bermain di Indonesia mungkin Bandung, Makassar mungkin di Bali United, lanjutnya. Dirinya mengaku jika tak terlalu mengetahui terkait klub terbaik yang ada di Indonesia sehingga ia akan memikirkan dengan matang suatu hari nanti. Bahkan dirinya sempat bergurau untuk membuka peluang membela Persifa Fakfak yang merupakan daerah asal dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri. Saya ingin bermain untuk klub terbaik, saya tidak tahu apa klub terbaik di Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian?
tetap akan bantu sepak bola Indonesia. Inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum, pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda. Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Inilah 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa jadi pelabuhan baru Jay Itzes jika cabut dari Venezia FC, nomor 1 Juventus. Saat ini masa depan klub Jay Itzes di Serie A, Venezia FC, sedang suram. Venezia FC sejauh ini baru mengoleksi 10 poin dari 16 laga dan terjebak di dasar klasemen Liga Italia 2024 i-2025. Hasil ini tentu sangat tidak baik karena dapat membuat Jay Itzes dan kolega kembali turun kasta hingga bermain di Serie B 2025 i-2026. Namun, bagi Jay Itzes, bermain di Serie B 2025 i-2026 bisa saja tidak terjadi. Andai kata Venezia FC nantinya di akhir musim terdegradasi, Bang Jay, sapaan akrab Jay Itzes, masih bisa bermain di Serie A dengan cara mencari pelabuhan baru. Bagi pemain sekelas Jay Itzes, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin. Sepanjang Serie A 2024 i-2025 berjalan, Jay Itzes berhasil menampilkan penampilan konsisten dan tampil kukuh mengawal lini pertahanan. Di laga menghadapi Juventus akhir pekan lalu, bek 24 tahun juga tampil solid mengunci pergerakan Dusan Vlahovic. Bahkan, pemain timnas Indonesia sukses mencetak 1 gol yang hampir membawa timnya meraih kemenangan atas Bianconeri. Jay Itzes bisa saja meninggalkan Venezia pada akhir musim nanti. Dengan penampilan apik dan harga yang masih murah, tentu Jay Itzes akan menjadi salah satu pilihan bagus untuk beberapa tim besar Serie A Italia. Berikut 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan Jay Itzes selanjutnya. 3. AC Milan. Pertahanan menjadi salah satu titik lemah AC Milan musim ini. Dari 15 pertandingan Serie A 2024 i-2025, gawang Rossoneri, julukan AC Milan, sudah bobol 16 kali. Untuk memperbaiki lini pertahanan, AC Milan bisa menggait bek berkualitas seperti Jay Itzes yang harga pasarannya hanya 2,5 juta euro atau setara 42,3 miliar rupiah. Proses adaptasi Jay Itzes juga disinyalir berjalan lancar karena kehadiran pemain berdarah Belanda Indonesia di skuad AC Milan, yakni Tijani Reijnders. 2. Inter Milan. Meski tampil garang di Serie A musim ini, penampilan Inter Milan masih jauh dari level terbaiknya. Lini pertahanan juga masih menjadi masalah yang cukup sulit teratasi. Untuk itu, Jay Itzes akan menjadi pilihan tepat bagi Simone Inzaghi. Jay Itzes sangat cocok dengan gaya bermain 3-5-2 khas Inzaghi. Ia bisa dipasang sebagai bek tengah sentral, bek tengah kiri, maupun bek tengah kanan. Belum lagi, ex-pemain Go Ahead Eagles ini memiliki insting mencetak gol yang tajam dari bola-bola set piece. 1. Juventus. Juventus juga membutuhkan sosok pemain bertahan yang kuat dan solid. Sebab, para pemain bertahan Bianconeri saat ini tampak kurang solid dan terlalu mudah dilewati. Aksi Jay Itzes saat mengantongi penyerang Juventus Dusan Vlahovic tentu menjadi salah satu pertimbangan manajemen si Nyonya tua untuk mendaratkan kapten timnas Indonesia tersebut.
Dengan menambahkan Jay Itzes ke barisan pertahanan, maka Juventus akan memiliki pertahanan yang semakin kukuh untuk kembali memenangkan trofi Liga Italia, gelar yang terakhir kali disabet pada 2019-2020. Bagaimana menurut kalian? Klub mana yang paling cocok buat pelabuhan Bang Jay selanjutnya?